Di video ini saya mengajak saudara untuk merenungkan ayat firman Tuhan yang jarang dibahas oleh pendeta, yaitu nubuatan Tuhan Yesus, tentang nabi-nabi palsu dan penyesatan orang-orang percaya. Isi video adalah penafsiran sesuai pemahaman saya, dan saya membuka diri terhadap kritik dari orang-orang yang berbeda pandangan untuk meluruskan sekiranya saya keliru menafsirkan firman Tuhan. Kita simak bersama. Anda dapat mendukung kami dengan tombol like dan subscribe di bawah video dan menyebarkan video kami kepada teman, sahabat, dan keluarga baik WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dukungan Anda adalah bentuk penginjilan yang nyata. Tuhan memberkati. Ya, di video ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan dari dalam Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat yang kedua, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Yang ketiga, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin, firman Tuhan. Nah, jadi dari ayat firman Tuhan yang singkat ini, saya akan membahas dua hal. Yang pertama, di dalam ayat yang pertama, bahwa Yesus berkata tidak mungkin tidak ada penyesatan. Artinya ketika menjelang hari Tuhan datang, menjelang kiamat, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Jadi orang-orang yang semula telah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kemudian mengingkari imannya, itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, bahwa tidak mungkin tidak akan terjadi hal yang demikian. Kemudian yang kedua, setiap orang Kristen juga mempunyai satu kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, yaitu di ayat yang ketiga. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jadi saling menegur, saudara-saudara, adalah sebuah perintah, sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan oleh setiap orang Kristen. Nah, kemudian juga saya mengajak kita untuk membaca Matius pasal 7 ayat 15 yang mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, Matius 7 ayat 15 ini juga menegaskan bahwa Yesus sudah menubuatkan tidak mungkin tidak ada penyesatan dan nabi-nabi palsu. Artinya dalam hal ini, Yesus ingin mengatakan bahwa penyesatan itu akan dilakukan oleh mereka yang disebut nabi-nabi palsu. Nah, untuk itu, setelah membaca ayat firman Tuhan, khususnya di dalam Matius pasal 7 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-23, saya membuat kesimpulan di sini. Ciri-ciri nabi palsu yang akan membawa penyesatan dan menyesatkan umat Tuhan menjelang hari kiamat. Yang pertama, ia akan menyamar seperti domba. Nah, ini bisa kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Nah, saudara-saudaraku, saya ingin membawa kita merenungkan secara khusus ayat ini. Bayangkan ketika misalnya saya membawa kita untuk berpikir, membayangkan domba dalam arti harfiah. Bayangkan ketika misalnya kita menggembalakan 100 ekor domba di tengah lapangan sepak bola. Kita melepaskan 100 ekor domba di tengah-tengah lapangan sepak bola tanpa dicampur dengan binatang yang lain. Nah, kita membayangkan 100 ekor binatang di tengah lapangan bola yang luas dan semuanya berbulu putih. Nah, bagaimana ketika misalnya ada satu ekor kuda dimasukkan di tengah lapangan itu? Apakah satu ekor kuda itu masih bisa kita sebut sebagai domba yang menyamar? Tentu tidak bisa. Karena dari postur tubuh dan warna bulu sudah jelas kuda dan domba itu berbeda. Jadi tidak mungkin ketika kita melepaskan satu ekor kuda di tengah-tengah domba, kita akan menyebut kuda itu sebagai domba yang menyamar.
Domba yang menyamar tentulah harus mempunyai bulu yang sama dengan domba yang lain. Domba yang menyamar ketika kita membawa dalam konteks manusia, tentu dia harus mempunyai kitab yang sama dengan kitab para domba. Tentu dia harus menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan para domba. Dan tentu dia juga harus menyebut Tuhan kepada Tuhan yang disebut oleh para domba itu. Tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang kontras, yang berbeda seperti yang dilakukan para domba. Karena itu tidak akan memenuhi kriteria dia sebagai seorang yang penyamar. Nah, sehingga dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa penyamar domba tentulah dia dari kalangan domba itu sendiri. Mereka berpura-pura seperti orang Kristen, padahal sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas yang akan berusaha membelokkan firman Tuhan, berusaha membelokkan makna Alkitab untuk menjerumuskan dan menyesatkan para domba. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, mereka memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Jadi nabi palsu ini juga akan memanggil Yesus, menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan. Nah, ini bisa kita baca di dalam Matius pasal 7, ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jadi ayat 21 ini masih sambungan dari Matius pasal 7 ayat 15 tadi yang bernubuat tentang nabi palsu. Sehingga saya mengatakan bahwa ayat 21 ini juga adalah salah satu gambaran ciri-ciri seorang nabi palsu. Nah, jadi kepada nabi palsu di ayat 21 ini, dia juga akan memanggil Yesus sebagai Tuhan. Nah, tanda atau huruf K yang ada pada kata ku ini ditulis dalam huruf besar di dalam Alkitab. Teman-teman silakan cek di Alkitabnya sendiri. Jadi jangan mudah percaya dengan apa yang saya sampaikan, tetapi silakan buka Alkitabnya sendiri masing-masing di rumah dan cek. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, ku ditulis di dalam huruf besar. Jadi di sini Yesus yang berfirman. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Mereka, orang-orang nabi-nabi palsu ini juga akan menyebut Yesus sebagai Tuhan. Mereka tidak akan mengingkari dan mereka tidak akan menyampaikan kepada umat-umatnya bahwa dia bukan penyembah Yesus. Dia tidak akan mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi kepada pengikutnya, nabi-nabi palsu itu akan menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, bahwa nabi palsu ini bernubuat demi nama Yesus. Kemudian, ciri nabi palsu yang keempat, dia mengusir setan di dalam nama Yesus. Dan ciri yang kelima, mengadakan banyak mujizat dengan menggunakan nama Yesus. Nah, ini bisa kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-22. Ini masih sambungan dari ayat yang ke-15 yang menubuatkan kedatangan nabi palsu atau adanya nabi palsu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi nabi-nabi palsu ini bernubuat dengan menggunakan nama Yesus, mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, dan mengadakan banyak mujizat juga menggunakan nama Yesus. Nah, jadi ini 5 ciri pokok yang saya kutip dari dalam Matius pasal yang ke-7. Ciri-ciri nabi palsu seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia akan menyamar seperti domba, memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, dan mengadakan banyak mujizat. Lalu kepada mereka ini Yesus berkata bahwa pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini sangatlah keras. Banyak pendeta dari gereja tertentu yang alergi dan tidak berani menyampaikan kebenaran ini. Dan ciri-ciri nabi palsu sebagaimana yang kami paparkan, sudah dipraktekkan oleh gereja-gereja tertentu dari ratusan tahun yang silam. Para pendetanya hanya berkhotbah sekedar untuk menghipnotis anggota jemaat, domba-domba Allah yang tidak bersalah.
Mereka memotong ayat tertentu dari Alkitab, ayat-ayat yang legalitas organisasi yang dia buat yang berbeda dari gereja pada umumnya yang sudah berdiri dari sejak zaman rasul-rasul. Inti khotbah mereka hanya menghitbahkan kelebihan pribadinya, dan bukan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Saudara akan mendengar kata-kata seolah-olah dia bisa berhubungan dengan Tuhan. Saudara akan mendengar kata-kata seolah-olah dia dipakai oleh Tuhan untuk berbuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan bahkan bernubuat. Pendeta-pendeta palsu ini akan mencuci otak saudara, seakan-akan hanya dialah yang jadi perantara antara Anda dengan Tuhan, sehingga kalau saudara mau disembuhkan, saudara harus melalui dia, si pendeta palsu ini. Dia tidak akan pernah menyampaikan kebenaran, bahwa bahkan seorang pendosa sekalipun punya hak yang sama dalam menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai sesama umat Tuhan, kami mengingatkan, dimulai dari diri kami sendiri, marilah kita mencari kebenaran hanya dari satu sumber, yaitu Alkitab. Gereja memang tempat yang baik untuk bersekutu dan saling menguatkan, tetapi standar kebenaran haruslah tetap mengacu kepada firman Tuhan sesuai yang ada di dalam Alkitab. Firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Roh Kudus Tuhan, kiranya menolong menyertai kita semua untuk terhindar dari tipu muslihat iblis yang memakai para pendeta palsu sebagai serigala yang berbulu domba. Terima kasih sudah mendukung pelayanan kami dengan menonton channel ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati.